Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Bu Dewi Puspitasari, SPD, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengenalan Dunia Kerja, saya selaku kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas P3 dengan judul Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook di Kemendikbud Ristek. Berikut adalah anggota saya dari kelompok 7. Yang pertama Adrian Bintang Saputra dengan NIM akhiran 001. Nomor 2 dengan saya sendiri Muhammad Aditya Fitro Afandi dengan akhiran NIM 016. Dan yang ketiga Muhammad Ifa Wibowo dengan akhiran NIM 017. Untuk pertama, latar belakang kasus. Kasus ini berawal pada tahun 2020. Kemendikbudristek rencanakan pengadaan TIK untuk SD, SMP, dan SMA. Awalnya, tim pengadaan merekomendasikan laptop Windows, namun keputusan berubah dan dipilih Chromebook sebagai perangkat yang dibeli. Menurut Kejaksaan Agung, perubahan spesifikasi ini tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di sekolah, dan bahkan diduga ada persengkongkolan antara pihak-pihak tertentu. Nilai proyek ini sangat besar, sekitar 9,9 triliun rupiah. Dalam penyidikan, Kejaksaan Agung menyebut adanya kerugian negara hingga hampir 1,9 triliun, dan pada akhirnya tanggal 4 September 2025 mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka, dan kasus ini masih tahap penyelidikan sehingga semua informasi yang disampaikan sebagai dugaan. Latar belakang inilah yang akan kita pakai sebagai dasar presentasi kita. Identifikasi dilema etika, transparansi versus menutup fakta, wajib terbuka soal kebutuhan dan penggunaan anggaran, tapi ada dugaan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, kepentingan publik versus keuntungan segelintir pihak. Program seharusnya untuk jutaan siswa dan guru, tapi diduga lebih menguntungkan pihak tertentu. Yang ketiga, integritas jabatan versus tekanan program. Seorang menteri wajib menjaga integritas, tapi ada tekanan untuk mencapai target digitalisasi dengan cepat. Yang keempat, pilihan etis yang ada. Satu, transparansi dan akuntabel, meski ada risiko politik atau reputasi. Dua, menutupi masalah demi citra prestasi, tapi merugikan publik. Yang ketiga, melibatkan pihak independen untuk audit, butuh biaya dan bisa mengungkap konflik internal. Next. Analisis dampak. Yang pertama, negatif. Kerugian negara kurang lebih 1,9 triliun. Yang kedua, digitalisasi pendidikan gagal berjalan efektif. Yang ketiga, turunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Yang keempat, reputasi Kemendikbudristek tercoreng. Yang kedua, positif jangka pendek. Satu, beberapa pihak dapat keuntungan finansial. Dua, citra digitalisasi sempat tercapai di awal. Next. Untuk relevansi dengan kode etik profesi. Kalau kita hubungkan dengan kode etik profesi, kasus ini menunjukkan beberapa pelanggaran. Yang pertama, integritas. Seorang pejabat publik harus jujur dan bertindak sesuai aturan, tetapi di kasus ini ada dugaan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang.
Yang kedua, akuntabilitas. Semua pengguna anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Namun, proyek ini justru menimbulkan kerugian besar dan transparansinya perlu dipertanyakan. Yang ketiga, keadilan publik. Program seharusnya membantu jutaan siswa dan guru, tetapi kepentingan mereka justru diabaikan demi keuntungan segelintir pihak. Yang keempat, profesionalisme. Proyek sebesar ini seharusnya melalui kajian kebutuhan yang matang dan pengawasan ketat, tetapi kenyataannya justru melemah. Dan terakhir, terkait larangan penyalahgunaan jabatan. Dalam etika birokrasi, jabatan tidak boleh dipakai untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dugaan yang muncul dalam kasus ini jelas bertentangan dengan prinsip tersebut. Artinya, kasus ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal pelanggaran nilai-nilai dasar etika profesi yang seharusnya dijaga. Next. Ke solusi dan rekomendasi. Sebagai penutup, mari kita lihat solusi dan rekomendasi untuk mencegah kasus serupa. Solusi alternatif yang seharusnya kita bisa dilakukan antara lain: pertama, melakukan kajian kebutuhan independen sebelum memutuskan jenis perangkat yang dibeli. Dengan begitu, keputusan benar-benar sesuai kebutuhan sekolah, bukan kepentingan tertentu. Yang kedua, menerapkan audit dan pengawasan eksternal sejak awal sehingga penyimpangan bisa tepat terdeteksi. Kemudian ada beberapa rekomendasi transparansi harus ditingkatkan, misalnya dengan membuka detail anggaran dan spesifikasi pengadaan kepada publik. Integritas pejabat juga perlu diperkuat, baik lewat pelatihan etika maupun sanksi tegas jika ada pelanggaran. Yang terakhir, perlu dibentuk sistem laporan publik dan whistleblowing yang aman agar masyarakat atau pihak internal bisa melapor tanpa takut adanya tekanan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kasus serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap pemerintah kita kembali terjaga. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 7 mengenai dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.